ada 47 orang dan ya mudah-mudahan terus bertambah. Di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu, mari kita lanjutkan lagi pelatihan SAC kita yang dari kemarin sudah kita langsungkan ya Bapak Ibu ya. Sekarang sudah hadir bersama kita Mas Deva yang beliau akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Bentar dari sesi pukul 9 pagi tadi sampai pukul 12 ya Bapak Ibu. Nah, silakan waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Deva. Terima kasih Mas Pade. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Izin jangan lupa di record. Baik, ini saya sudah sambil coba record. Ternyata bisa. Oke. Oh ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Oke, untuk sekarang saya izin share screen dulu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bentar. Jadi untuk proyeknya start page sudah, opening sudah, home sampai ke pengembang yang diberikan URL ke masing-masing media sosial ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah tahap ini kita akan menginjak ke tahap terakhir yaitu build APK. Jadi nanti setelah semuanya sudah bisa berjalan dengan baik, nanti kita akan masuk ke tahap terakhir yaitu kita jadikan semua ini menjadi satu, kemudian di-compile menjadi APK. Nah, sebelum saya masuk ke tahap terakhir, kemarin saya sempat untuk menginfokan Bapak Ibu untuk membuat tugas mandiri ya tentang konten-kontennya. Iya. Apakah ada yang sudah selesai untuk? Ada, Mas. Ya. Sudah. Oke, minta tolong, nggak apa-apa. Nanti kita belajar sama-sama. Kita mau lihat. Separuh matang, Mas. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti biar teman-teman bisa melihat dan bisa memberikan ide dan saran. Oke. Siapa ini yang berkenan untuk? Coba saya, Mas. Oh, silakan. Mas Hafiz minta tolong untuk share screen. Kita stop dulu. Nanti kita bisa lihat sama-sama progresnya dan minta tolong untuk teman-teman semua dibantu ya. Nanti saya juga akan membantu. Silakan Pak. Silakan Pak Rahmat. Belum disable. Coba saya bantu di sini. Oh, host sepertinya. Silakan Pak. Sekarang ya? coba bisa nggak? Udah. Bisa ya? Oke. Wow, luar biasa sekali ini. Waduh. Ini Mas, ini halaman start pack-nya. Ini masih kacau ya. Ini masih halaman home-nya nih ya, home-nya ya. Ini saya udah apakan ke pelajaran saya PAI, Mas. Ya. Ini udah fungsi tombolnya ke home menu. Ini pengertian nabinya udah oke. Ini ke home. Waduh. Home-nya udah sesat saya rasanya. Nabi Muhammad ini saya materinya sama mungkin seperti yang kemarin, cuman saya jadikan aja pelajaran PAI saya gitu. Iya. Ya, ini menarik sekali, Pak. Ini halaman pertama, kalau kita lihat slide-nya dulu, ini halaman kedua. Jadi materinya ada 5, ada berapa slide-nya? 1, 2, habis. 3, 4, Sama-sama slide. 6, 7, ya materinya ada 7 slide, kemudian terakhir pengembang. Nah, tapi masih separuh matang, Mas. Coba dari awal kita cobakan fungsi. Dari ini begadang tadi malam sampai jam setengah luar biasa Pak Rahmat, luar biasa sekali. Jadi ini dari home itu Mas ya. Ya. Ini coba. Ya sebenarnya masih mau naruhnya belum pas di mana taruhnya belum taruh rasanya. Ya tapi sudah bagus, sudah bisa diinsert videonya. Jadi kemudian tombol go-nya ini ke menu. Ini ada nabi-nabi dan rasul ulul azmi, ada 5
5 dan 6 dengan pengertian. Di setiap tombol nama-nama Nabi ini bisa diklik ke Nabi Muhammad gitu kan. Tapi home-nya saya salah alamat kayaknya. Harusnya ke home-nya itu ke sini, mungkin bisa diperbaiki nanti. Jadi semua tombol ini udah fungsi rasanya, Mas. Sampai Nabi Ibrahim. Kemudian ini tombol FB yang tadi terakhir. Iya. Ini tombol IG. Nah, ini tombol IG-nya. Luar biasa sekali. Sudah berjalan dengan baik ya Pak ya, Pak Rahmat ya? Iya, yang terakhir di pengembangan tadi. Itu Mas, mungkin banyak masukannya, ya namanya separuh matang baru. Iya Pak, kalau saya lihat itu sudah bagus Pak. Sudah. Saya musiknya belum saya coba. Musiknya sudah ada di sini. Tetapi gimana bunyinya ya? Ini ada musik background ini, tapi apa sudah fungsi apa belum ini? Oh, udah. Tetapi ya, diklik Mas ya, background-nya. Oh gitu. Kalau ingin otomatis klik bisa Pak. Jadi nanti di sound-nya itu di layar propertinya di sebelah kanan itu tinggal dicentang aja play when browsing. Itu jadi nanti otomatis. Jadi Bapak setelah masuk ke tampilan home nanti suara backsound-nya akan berjalan Pak. Kalau ditambah tombol mau ada pingin yang hidupin sound, ada yang enggak bisa itu Mas ya? Oh bisa. Tadi yang sudah disampaikan sama Mas Bentar. Ya? Jadi skemanya sama, prinsipnya sama dengan yang interaksinya itu ya? Iya sama Pak, sama persis. Gitu. Ini tuh Mas sedikit tampilan dari tugas saya. Luar biasa Pak Rahmat Habibullah Pak. Ya, menarik sekali ya Pak ya. Sudah ada tampilan menunya ini. Ya, menunya nabi-nabi sudah lengkap. Nama-nama nabi. Itu berarti yang untuk nabi-nabi di bawah itu Bapak menggunakan tombol bukan hotspot ya Pak ya? Oh, yang mananya Mbak? Yang di sebelah, yang di tulisan Arabnya itu untuk nama nabi itu tombol ya Pak ya? Interaksinya? Oh, tombol itu ya, tombol. Oh iya benar sekali. Pakai ikon. Iya. Kita bikin ikon-ikonnya gambar ya. Bukan hotspot, ya pinginnya ini kita jadiin hotspot yang ini nih, yang nama nabi ini rencananya. Iya bisa Pak. Jadi bisa kalau kesentuh nama nabi bisa juga. Bisa dua langsung itu Mas. Iya bisa Pak. Jadi nama nabi bisa, ikon juga bisa, asalkan gitu, interaksinya sama Pak. Oke. Iya luar biasa sekali Pak Rahmat. Mungkin ada yang lain Pak, Bapak Ibu, ada yang berkenan untuk share screen project-nya? Saya bisa coba sebentar. Oh iya silakan Pak. Ya, terima kasih. Mohon maaf tapi tidak menghidupkan kamera karena sedang bersama anak. Iya, nggak apa-apa Pak, silakan Pak. Siap. Oke, minta tolong di share screen. Bapak Ibu Pak, ini sudah langsung bisa Pak. Oh sudah ya sih. Ini saya sih sebenarnya SMK ya Bapak Ibu, tapi kemarin saya pikir SMK agak susah. Saya masih kebetulan di Bahasa Indonesia SMK, tapi memang agak susah saya nyari materinya untuk yang dijadikan media pembelajaran dengan konten ini, sehingga saya mengambil untuk PAUD ini tapi tetap bahasa Indonesia. Jadi istilahnya terinspirasi dari anak saya yang senang pakai handphone seperti itu. Jadi saya coba seperti ini. Tapi ini baru sederhana, cuma baru terdiri atas 6 kalau tidak salah ya, ada 6 halaman seperti itu. Seperti biasa yang pertama start page-nya. Sudah terlihat kan Bapak Ibu gininya? Sudah Pak. Sudah ya. Kemudian yang kedua itu adalah opening-nya. Jadi judulnya adalah Asyik Belajar Membaca seperti itu. Kemudian di sini kebetulan ada 2 menu ya. Yang pertama itu adalah membaca suku kata terbuka dan membaca suku kata tertutup. Kemudian di materi ini baru satu-satu karena belum sempat, karena kemarin kekurangan waktu juga. Nanti ketika membuka suku kata terbuka itu nanti ada beberapa materi. Kemudian ini juga suku kata tertutup juga ada beberapa materi, dan yang terakhir ini pengembang. Oke, coba kita review sama-sama Bapak Ibu.
Memang saya belum insert video ya, karena saya kira tidak apa namanya, tidak perlu juga insert video. Lebih banyak kalau PAUD itu lebih banyak saya audio sama tulisan memang. Oke, coba saya review Bapak Ibu. Kemudian menu masuk. Ini saya pakai hotspot, jadi bukan apa, Pak Komang? bukan pakai icon, tapi hotspot nih hampir semua, karena saya buat backgroundnya itu di PowerPoint seperti itu Bapak Ibu. Masuk, kemudian membaca suku kata terbuka, nanti akan terlihat seperti ini, dan ketika anak-anak mengklik langsung, ya, jadi sudah dipandu. Soalnya nggak keluar, Bli. Apanya? Suaranya nggak keluar. Soundnya di itu Pak, share screen-nya diaktifkan, kemudian di bawah kiri itu ada tulisannya sound. Oh ya, lupa. Stop. Kita dulu. Share sound ke kiri. Oke. Saya ulang. Sudah terdengar suaranya ya? Ya, terdengar Pak. Ya. Siap. Ini tampilan openingnya. Jadi belum ada animasi juga. Kemarin juga sempat dimasukkan. Kemudian ini tombol masuk. Ketika tombol masuk akan terdapat dua menu. Membaca suku kata terbuka dan suku baca tertutup. Setelah itu ketika klik, ini semuanya saya pakai hotspot. Jadi tidak pakai icon. Ya, karena semuanya ditulis di background. Saya buat di PowerPoint seperti itu. Ya, kita buka. Nah, ketika anak-anak sudah pada menu ini kemarin bingung apakah saya harus isi background atau tidak. Kalau isi background kayaknya agak mengganggu seperti itu, karena ketika anak-anak itu Pak, agak bertabrakan suaranya nanti. Iya, benar. Ini kan ada suaranya, soalnya ada audionya. B A Ba. Seperti itu. B I. Jadi B. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut dan seterusnya. Kemudian kalau ke menu, kita tinggal klik ini aja, apa namanya, balon udara. Lagi ke menu. Setelah itu kita ada menu yang kedua, membaca suku tertutup. Kita kembali ke sini, sama juga seperti tadi ya. Jadi suku kata tertutup. B E R Ber. Rekamannya masih agak agak gini suaranya. Oke, itu saja sih baru. Kemudian terakhir ngembang. Luar biasa sekali Pak Komang. Baru itu kemarin juga dipandu sama Bang Mastan. Makasih Bang Mastan. Sampai jam 1 kemarin sama ini Bang saya Mastan. Melihat konsepnya simpel tapi kreatif ya, untuk apa namanya, kosakata itu saya baru lihat ini bagus ya untuk anak-anak ya, memang ya, kebetulan. Ya Mas, nanya Mas, untuk backsound itu apa enggak kayak di video kan bisa dikecilin, untuk backsoundnya di sini nggak bisa ya? Nggak bisa Pak. Jadi untuk backsound-nya itu kalau saran saya, jadi sebelum kita bikin MP3-nya itu Bapak di luar editnya di luar editnya di luar. Jadi kita pelankan di luar. Jadi SAT seperti tadi yang Mas Bintar sampaikan, itu kita terima file mentahnya saja yang dari SAC itu. Dan juga yang perlu kita perhatikan ketika kita memasang audio, kemarin kan saya rekamnya lewat handphone. Ternyata lewat handphone itu kan formatnya MPEG ya. Itu harus diubah menjadi MP3. Jadi itu harus diubah baru bisa kita pakai di dalam aplikasi ini seperti itu. Wah, terima kasih Pak Komangadi untuk share pengalamannya, luar biasa. Jadi menggunakan perekam suara untuk menjadikan konten ya, konten abjad ini sungguh bagus sekali. Oke.
Terima kasih Pak Pemangadi. Untuk Bapak Ibu guru yang lain. Boleh saya Ada yang mau share ini, share apa silakan namanya? Pak Cernawi. Share apa namanya speaker? Backsound. Share backsound atau share? Share backsound aja. Tadi mau share apaan? Enggak, yang kemarin aja. Mantap. Wah, luar biasa tampilannya. Yang ini aja ya, yang backsound kalau aja. ini nggak usah. Ini udah jelas keren. Bukan. Saya di sini aja. Di sound ini, ntar. Kan soundnya, ada soundnya kan? Nggak kedengaran, Bang. Di share screen-nya sudah diklik yang di bawah belum, Pak? Jadi kalau mau share screen di bawah itu ada kalimat untuk share sound komputer kalau nggak salah. Sorry. Oke, ulang lagi ya. Di bagian share complete sound ya. Share komputer sound benar sekali. Ya. Oke, udah sampai sini. Kalau misalkan di ada suara? Ya. Ini ada suara kan? Ada Pak. Ini cuma ini aja, cuma modifikasi aja. Kalau mau matikan, saya pencet sound ini, dia mati soundnya. Oh. Di situ dihidupin, hidup lagi. Ya. Ini pakai interaction juga, interaction kapan timbul, kapan tutup. Oh, jadi dia hide and appear ya Pak ya? Ya, hide and appear. Ya, luar biasa sekali untuk penerapannya hide and appear Pak Cernawi. Ya, cuma itu tambahan terus lagi ya. Biar nanti soal nanti ya, belum ya. Soalnya saya ke sini. Ke latihan sini. Ini latihannya ke sini aja. Nah, ini aja yang ini. Yang lainnya sama sih. Hampir semuanya sama. Tapi ini kan belum dipelajari ini. Ini belum dipelajari. Oke. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Cernawi untuk tambahan share. Tambahan yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Cernawi untuk share hide and appear ya. Jadi beliau membagi kita. Jadi kalau kita klik audionya bisa jalan, dan kalau kita klik lagi akan ada tanda itu. Ya, luar biasa sekali Pak Cernawi, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya, ini udah ada 3 guru nih yang share nih. Selanjutnya ada yang berkenan untuk share project-nya. Bang Denny, mana Bang Denny? Oh iya Pak Denny Ranoptri. Saya besok aja Bang, masih di perjalanan. Ini mau ngisi materi Bang. Saya baru sampai mendarat di Kalimantan Bang. Waduh. Ya, siap Pak Denny. Oke, untuk besok, Bapak yang lain. Saya besok pokoknya. Besok udah tutup Bang, udah ditutup Pak. Di sana aja. Oke, untuk Bapak Ibu yang lain, ada yang? Halo Mas Deva. Ya. Oke, boleh saya coba? Saya baru pemula sekali nih, belum pernah buat. Boleh saya coba share screen? Silahkan, ini dengan Ibu Kukar. Oh iya, saya belum ganti nama. Iya. Maaf, belum ganti nama. Sebentar ya Allah. Oke, sebentar. Wait a minute. Tapi jangan, kalau dibully boleh deh. Belum pernah, saya ini for the first time buat. Nggak apa-apa ya. Lalu kita sama-sama belajar, saling. Pokoknya siap membuli kami. Aduh, berat. Oke. Oh, langsung keder saya. Bu Sasha ya, silakan Bu Sasha. Siap. Nah, saya sampai lupa mau ini saya share-nya ke screen atau langsung ke ininya, ke smart-nya? Share screen aja, jadi biar kita bisa lihat. Oke. Ini sebentar Bang, sebentar Mas. Oke. Ya, ini baru sebenarnya tadi malam mau nerusin ini yang planet Mas Deva, tapi karena tanya sama teman-teman katanya harus materi pelajaran sendiri, jadi saya coba
ASEAN. Kebetulan kemarin video saya juga tentang ASEAN. Mohon maaf ini belum semuanya selesai, Mas Deva. Ya apa Bu, yang penting progresnya aja. Nanti kita bisa lihat sama-sama. Nah, di sini saya munculkan. Nah, di sini ada sejarah, latar belakang, tujuan, negara. Oke, seperti ini, Mas. Ya, ini cuman tombol, saya belum berikan tombol untuk kembali. Kemudian, ya ini latar belakangnya. Sebentar, ini yang tadi baru saya buat. Oke. Saya butuh tutorial, kalau begini nggak paham. Ya, ini kita ke negara-negara anggota ASEAN. Oh ya, itu narasinya ya Bu? Iya, betul. Oke, kalau ini apakah di play saja atau bagaimana Mas Deva? Kalau ya itu Ibu bisa berkenan, misal kalau memang Ibu berkenan untuk waktu saya buka slide Indonesia ini langsung mulai, itu bisa mulai gitu aja ya. Atau dibikin seperti itu juga bisa nanti jika ada murid-muridnya ingin membuka, bisa diinstruksikan untuk mengeklik suaranya itu. Jadi tergantung kebutuhan. Oke. Berarti nanti saya coba try and error gitu ya Mas ya. Iya. Oke, ini ke negara selanjutnya kan, ini baru dapat ilmunya tadi, tapi belum selesai semuanya Mas, negara-negaranya, karena ada 10 negara ya. Nah, iya, seenggaknya sudah terlihat konsep dan tampilannya ya Bu ya. Iya, seperti ini Mas. Oke, ini belum selesai saya. Ya betul. Kemudian sampai oke. Pasti mau bulinya nggak tega. Oke, ini kemudian videonya diklik gitu ya Mas ya? Iya. Coba diklik. Oh, dia larinya ke ini ya, ke. Iya, karena masih preview ya Bu ya. Oh iya. Oke. Karena masih preview. Iya benar itu Bu, sesuai dengan pelatihan tadi. Oke, iya. Siap. Jadi seperti itu ya Bu Sasa ya? Iya Mas. Oke, terima kasih Bu Sasa tentang konten ASEAN-nya ya Bu ya? Iya. Ada saran dan kritik Mas? Siap. Yang tadi sudah sesuai dengan pelatihan, jadi sudah bagus ya Bu ya. Jadi untuk basicnya Bu Sasa sudah bisa dapat menerapkan interaksi, kemudian insert media, insert video juga sudah oke. Nanti mungkin tinggal kedepannya lebih trial and error, jadi otak-atik sendiri. Oh, saya menemukan ini sama yang tadi mungkin bisa dipakai untuk sarannya Pak Rahmat Habibullah tentang memouse dan membuat tombol pause dan membuat tombol play untuk MP3, kemudian bisa dipakai. Iya betul Mas, betul. Seperti itu. Oke. Ya. Ini Mas, kalau untuk ini yang di tombol ini kan ada tulisannya hotspot begitu ya Mas ya? Iya. Memang seperti ini. Itu hotspot, iya benar, memang harus seperti itu. Jadi biar kita tidak bingung ya, maksudnya kalau kita nanti mengedit atau apa, untuk keterangannya memang harus ditulis seperti itu Bu. Jadi misalnya nanti. Oke. Tapi nanti di preview nanti nggak kelihatan kok Mas ya? Iya, itu nggak kelihatan. Jadi hotspot itu cuma untuk area kita mengekliknya seperti itu Bu. Oke. Siap. Baik. Ya. Baik Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sasa. Oke, satu bisa lagi ya. Masukan nggak? Coba Bu, saya mau dong biar itu perbaiki. Oh iya, silakan Bu Dovan. Yang mau ngasih masukan monggo silahkan.
Oh ya, sebelum itu yang dulu silakan ya. mau ngasih masukan. Oke, tadi tampilannya udah bagus sekali, Bu Sasa. Cuma di kalimat luas wilayah itu tadi ada saya lihat satuannya itu kilometer 2 ya, atau kilometer pangkat 2. Kilometer persegi, Bang. Maunya dia dibuat pangkat 2 aja, Bu Sasa. Oh, untuk penulisan ya? Iya. Nah itu saya belum dapat tuh Mas Deva. Itu kan saya ketik langsung ya di situ. Iya. Itu saya ketik langsung menggunakan insert teks ya, begitu. Iya. Begitu Bang Tidak Paulus. ada untuk pangkatnya ya, Bu ya? Ya betul. Itu gimana tuh, Mas Deva? Gini, untuk itu biasanya bisa diakali, Bu, dengan mungkin nanti 2-nya itu kita pisah, ya kan, kita membuat kilometer, terus kita bikin lagi teks lagi 2, kemudian diangkat sedikit jadinya biar tampilannya lebih enak gitu. Kalau untuk di bawaannya memang tidak ada, Bu, jadinya ya harus mengakali seperti itu. Atau Jadi mungkin dibuat saya 2 jadikan teks. ini ya, saya ketik di tempat lain, jadikan JPG, kemudian di insert gitu aja. Bisa? Ya, Jadi ya, jadikan ya, JPG. benar sekali. Oke. Ya, terima Ya, kasih Bang selanjutnya. Paul, terima kasih Mas Deva. Ya, sama-sama Bu Sasa. Nanya dikit. Ya, silakan Mbak Doni. Berhubungan tadi dengan yang apa tadi, kalau fisika kan memang akan banyak rumus tuh. Kalau misalnya kita ngetik di Microsoft Word kan ada equation, itu kalau di copy ke SAC-nya itu akan berubah ya? Oh iya, sepertinya itu apa namanya rumus-rumusnya itu mungkin tidak akan kebaca, Bu. Kalau saran saya tadi yang dari Bu Sasha itu lebih baik dijadikan image. Jadinya tampilannya akan tetap seperti itu. Iya, benar sekali, jadikan image. Jadi kita tinggal insert aja. Tapi bisa gini nggak langsung nggak Mas? Soalnya nih saya lihat di menu insert itu ada formula. Mungkin bisa ya pakai itu. Kalau yang sinko, stan dan sebagainya. Ada formula yang lambang sigma itu ya? Iya benar. Iya itu kalau saya lihat itu dia cuma image Pak. Jadi itu jadi itu insertan image benar sekali. Jadi Bapak Ibu membuat apa namanya formula sama aja sih. Sama insert sama formula sama. Seperti itu. Ya sekarang Bu Dolvan ya yang ingin Iya. share screen. Coba lihat punya silakan. saya dulu dong, masih harus belajar banyak ini. Iya. Bentar ya. Kerennya. Jangan belum di-share, Pak. Master kok gitu. Dari tadi aku nanya udah bully. Bentar ya. Jadi malu kok saya deg-degan ya. Anak sekolah belajar ya. Iya. Ini. Yang master kalau dibully japri ya. Biologi hebat ini, biologi hebat. Wah, keren. Tapi tadi reproduksi. Itu audionya kayak background gitu, tapi waktu insert audio nggak ada pilihan yang untuk nggak bisa pakai link gitu ya, seperti yang video. Bentar nanti dijawab ya Mas Deva, saya lanjut dulu. Pengennya ada background itu langsung atau bisa link gitu gimana? Tadi lupa nanya. Soalnya kalau nanya nanti saya dibully juga. Apa Bu? Silakan lanjut Bu. Bentar, kok dia nggak mau ya? Oh iya. Kelihatan? Ya kelihatan Bu. Audionya kedengaran nggak Mas di video ini? Bu Dolvan udah share screen-nya yang di bawah. Kalau komputer sound-nya udah dicentang belum Bu? Oh bentar. Yang mana ini? Bentar Mas.
jadi di stop dulu share screen-nya Bu ya. Iya, Kemudian iya, di iya. share screen di bawahnya ada nanti. Oke. Saya ulang ya. Sorry. Ya sudah masuk Bu Dolvan suaranya. Ya, kedengaran ya Mas Deva? Sudah kedengaran. Nah, tadi kan udah di close untuk pindah ke slide berikut. Nah, jadinya pakai tombol next yang ini. Nah, ini saya coba tadi yang masukkan link YouTube untuk hutan musim kelihatan ya. Share YouTube-nya. Karena yang kemarin kan belum belajar. Nah, tadi pas belajar dimasukin. Masuk ya Mas Deva, kelihatan? Kelihatan. Ya, tapi lo layak. Saya kembali aja ya. Ini nanti muncul video dari YouTube yang isinya tentang hutan musim di Indonesia. Nggak semua hutan musim itu ada di seluruh pulau, hanya di beberapa pulau tertentu. Jadinya dicoba masukin YouTube. Bisa ya, ini agak lama, saya lanjut aja. Iya, silakan. Sorry. Nah, ini belum saya ganti keterangan di sampingnya. Jadi nanti di bawah sabana itu ada video lagi ya? Itu. Iya, kalau nggak video berarti gambar. Mungkin ngambil dari tempatnya Ferdinand. Kalau yang ini saya belum buat slide-nya, tapi nanti di sini kan interaksinya kalau ditekankan nanti muncul tentang materi tentang persebaran hewan. Oh iya, ini udah kelihatan YouTube-nya, udah di mana muncul. ciri-cirinya adalah ketika musim Saya coba yang tombol seperti informasi ya, belum daunnya agak merangga belum semua, selesai gugur ini. semua. Nah, tapi Ini muncul kan karena tombol informasi. pohon jati ini Kelihatan, Mas berusaha Deva? mengurangi Ya, kelihatan. penguapan. Masih coba-coba tombol sih. Ya, maaf Bu Dolvan, untuk yang video YouTube bisa di pause dulu. Oh iya, siap. Oke. Iya. Nah, ini saya coba aja dulu. Nah, jadi ternyata masuk. Yang Masuk penting ya? terhubung gitu dulu. Iya. Nah, kalau di pertanyaan sini saya juga- tadi Mas Deva yang untuk back sound itu gimana? Jadi gini, Yang untuk misal backsound. tadi iya. Oke, boleh saya share screen punya saya Bu. Jadi Iya, ada silakan ya. Saya 5 stop guru dulu. yang share, kebetulan Bu Dolvan yang terakhir, nggak apa, nanti. Jadi tadi untuk audio biar dia bisa langsung otomatis ya Bu Dolvan ya. Iya. Jadi di audio ini kita klik dulu, klik kiri, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian di sebelah kanan di sini, ini nanti ada play audio when browsing seperti ini. Oh iya. Itu yang nanti akan kita klik. Nah, Iya. jadi kalau kita klik di sini, nanti dia akan otomatis Tata surya adalah langsung kumpulan berbunyi. benda langit. Seperti itu. Oh iya. Seperti itu ya Bu Dolvan ya. Jadi Iya, diklik di siap Mas Deva. sininya. Play audio when browsing. Iya. Oke. Ya, sudah 5 guru yang bersedia share screen, Pak Rahmat, Pak Komang, Pak Janawi, Bu Sasa, dan Bu Dolvan. Mungkin ada dikit saran atau tambahan dari Pak Bentar mungkin, mohon izin Pak. Mas Bentar. Ya. Sebelum saya lanjutkan ke sesi yang langkah yang terakhir, yaitu untuk build APK-nya. Ya, ini luar biasa. Ini saya udah komen di chat sebenarnya sih. Oh, Apa namanya, karyanya udah luar biasa nih Bapak Ibu semuanya. Jauh di luar prediksi kita ya Mas Deva ya. Artinya ya, benar. Bapak Ibu guru semuanya itu sudah improvisasi sendiri dengan apa ide dan kreativitasnya masing-masing. Ya tinggal dipoles sedikit aja, apa namanya, tinggal di explore lebih jauh lagi. Bahkan saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu guru pada hari ini dan latihan berlangsung. Apa namanya, tinggal nanti kita kalau SAC memang terlepas dari kelebihan dan kekurangannya ya. Nanti kalau untuk SAC mungkin bisa diperkuat di tampilan ini aset-asetnya. Kita harus benar prepare menyiapkan
kebutuhan yang mau kita masukkan ke dalam SHC. Itu aja Mas Deva. Overall sih udah oke semuanya sih, hasil karya Bapak Ibu semuanya ini udah jago-jago semuanya nih. Ya, terima kasih Mas Bintar untuk sarannya. Ya Bapak Ibu semuanya, setelah melihat 5 guru tadi untuk share screen, sekarang kita akan kembali ke proyek kita, yaitu yang jelajah angkasa. Kita akan melakukan langkah yang terakhir, yaitu build APK. Jadi proyek yang nanti jelajah angkasa ini kita akan jadikan ke APK dan diinstal ke HP-nya. Nanti saya akan praktek, sekalian saya install ke HP saya ya, apakah nanti bisa lancar. Ya, untuk itu saya mohon Bapak Ibu untuk kembali ke lembar kerjanya yang jelajah angkasa. Saya tunggu ya Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan karena langkah ini itu besok ikut tidak. Langkah ini itu langkah yang penting karena ini menentukan keberhasilan APK kita saat kita install di HP masing-masing. Jadi mohon diperhatikan. Izin minum ya Bapak Ibu. Ya, semua sudah siap atau masih ada yang menunggu? Iya. Mas Deva ini saya masih setengah jadi juga, enggak masalah ya jadi APK. Enggak apa-apa. Yang jelajah angkasa ya, Bu ya? Oh, maaf, aduh berisikan saya ini. Iya, betul. Setengah matang saja. Iya. Jadi nanti kita akan coba untuk membuat APK dari yang pelatihan kita yang tadi yang jelajah angkasa. Jadi kita pastikan dulu, kita preview dari awal, kita pastikan bahwa semuanya sudah interaksinya sudah bisa untuk memanggil page satu sama lain. Contoh kata surya. Oke, sudah berhasil. Kemudian developer. Ini juga Deva, tadi janjinya kan mau ngasih gimana supaya ada animasi tulisan. Ya, itu karena waktunya nanti agak mepet, jadi saya ajarin APK dulu untuk nanti sisa waktu kita ajarin efek-efeknya. Ya Pak ya, Pak Rahmat. Ya, sudah ditampilkan ya Bapak Ibu ya? Jika sudah, saya boleh langsung? Boleh lanjut? Lanjut. Ya, tolong diperhatikan karena ini yang menentukan keberhasilan APK yang kita buat. Maka di kiri atas itu ada smart kecil sih Bapak Ibu. Coba saya ini. Di sini nih. Nah, ini ada smart nih yang saya lingkarin ini. Itu diklik. Kita klik. Kemudian kita pilih output. Output ini kalau di PowerPoint itu sama seperti publish. Jadi kita coba untuk output ya. Kita klik outputnya. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Sudah ditampilkannya Pak Ibu? Sudah ya. Ini ada 3 Android itu untuk di HP, APK. Kemudian Excel nanti itu akan di-compile ke PC dan laptop, kemudian yang HTML5 ini yang di web. Oke, kemudian kita fokus yang di Android dulu. Di app name ini kita akan namai project kita yang nanti akan keluar di HP. Contoh misal kalau saya ketik planet, maka nanti yang di tampilan HP Bapak Ibu itu planet, sama seperti WhatsApp dan Facebook ya. Jadi app name ini yang nanti akan tampil di layar HP Bapak Ibu semua. Planet. Jadi untuk yang kolom pertama kita isi dengan planet. Nah, setelah diisi kemudian yang di bawah itu bundle identifier. Bundle identifier itu kita isi, ini wajib kita isi dengan depannya itu com. Kemudian dipisahkan oleh titik. Nah, company ini kita bisa isi dengan, kalau saya musik Pusdatin. Nah, dan titik setelah titik berikutnya kita isi dengan nama app name planet. Jadi di bundle identifier itu ada tiga komponen ya, 3 komposisi kata. Yang pertama com,
dipisahkan dengan tanda titik, kemudian pusdatin, mungkin atau bisa diganti dengan SAC, bisa diganti dengan company Bapak Ibu. Nih di bawah ini ada contohnya nih, com.company.smart apps. Nah kemudian komposisi ketiga itu kita isi dengan nama app-nya. Ini yang bundle identifier itu yang komposisi pertama itu wajib com ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan diisi yang lain kalau bisa. Jadi com titik. Kalau yang komposisi 2 dan 3 itu terserah mau diisi apa nggak apa-apa. Jadi yang penting itu yang depannya com itu. Seperti ini com.pusdatin.planet. Jadi diberikan tanda titik di masing-masing komposisi. Oke, kemudian di version code-nya itu kita isi dengan angka 1 karena ini adalah proyek pertama kita. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mungkin ada revisi atau apa, boleh dikasih angka 2 atau 3. Tapi untuk pelatihan ini kita beri angka 1 karena kita baru pertama kali. Kemudian untuk device DP ini kita lewati saja. Nah, kemudian ke bawahnya itu monitor scale. Monitor scale itu saran saya itu kita keep proportion. Karena HP sekarang itu kan macam-macam ya, ada yang lebar, ada yang tinggi, ada yang itu ya. Kita tampilannya itu usahakan keep proportion, jadi akan tampil sesuai dengan proporsinya. Jadi saya ulangi lagi yang dari atas, app name-nya kita isi dengan nama yang akan tampil di layar nanti, yaitu planet. Kemudian bundle identifier-nya yang perlu diperhatikan adalah dekat komposisi depannya, com. Jadi ada tiga komposisi, com, dot, ini bisa diisi dengan yang lain, dan dot planet, nama app kita. Kemudian version code kita isi 1, dan monitor scale-nya tetap keep proportion. Setelah ini kita lanjut ke sebelah sini, yaitu icon. Nah, icon ini sudah ada maksimum size 512 pixel. Jadi jika Bapak Ibu pernah membuat icon, itu bisa diarahkan ke sana. Jadi nanti iconnya ini sesuai dengan yang Bapak Ibu buat. Karena saya nggak membuat icon, maka kita akan pilih icon yang ada di dalam folder SAC pelatihan. Jadi kita masuk ke fasilitasi basic SAC. Kemudian kita pilih aset, kita pilih image. Nah, di sini ada macam-macam tuh. Saya bisa klik tombol home mungkin ya. Nah, jadi nanti icon aplikasi ini nanti akan muncul gambarnya roket seperti itu. Ini bisa diubah-ubah sesuai dengan Bapak Ibu inginkan. Misal mungkin tombol X atau kalau ini planet. Nah, jadi kalau size-nya terlalu tinggi, misalkan lebih dari maksimum size-nya, maka akan muncul seperti itu. Jadi benar-benar dipilih kurang dari 512 untuk panjang dan lebarnya. Contoh ini home ini tadi kita sudah tahu 144 ya. Ini seperti ini. Oke, setelah app name, bundle identifier, version code, monitor scale, dan icon sudah diisi, sekarang kita submit. Nah, yang perlu diperhatikan di sini Bapak Ibu, jangan langsung di-save Bapak Ibu. Jadi kalau di-save itu, nanti dia akan ke-save ke dokumen. Jadi ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Jadi kita arahkan ke dalam, jadi jangan langsung di-save ya. Jadi setelah tampilan submit tadi, jadi setelah tampilan, mau saya close output, kemudian kita isi planet, com.statement, enter 1, keep action. Setelah submit ini, jadi setelah semuanya sudah, setelah submit ini, jangan langsung di-save, tapi kita arahkan ke dalam folder SAC-nya Bapak Ibu tadi. Jadi kalau saya tadi kan di SAC Pusdatin, jadi kan saya simpan di sini tadi. Namanya IHTDRB ya kalau itu. Nah, ini baru diganti dengan nama planet. Seperti yang tadi di application name-nya.
Boleh, tidak usah pakai .apk karena nanti otomatis dia akan save ke APK. Jadi yang paling penting diarahkan ke folder SAC Bapak Ibu. Dijadiin satu ke ini ya, AHL ini ya. Kalau bisa dijadiin satu ke AHL, karena nanti kalau kita ingin memperbaiki atau mengedit, itu akan gampang. Jadi usahakan di satu folder AHL-nya ini. Oke. Oke, lanjut. Setelah itu kita save. Saat di save nanti akan muncul tampilan writing page. Nah, seperti ini. Kita tunggu saja. Di beberapa laptop itu ada yang tergantung kemampuan laptopnya masing-masing. Ada yang dia sudah writing kok itunya nggak hilang-hilang ya Pak ya. Jadi dia stuck di tampilan ini, kita tunggu saja sampai benar-benar hilang. Nah ini kan punya saya belum hilang ya. Masih writing book, kita biarin aja. Jadi proyek tadi itu dikompil jadi satu ke dalam satu APK. Nah seperti ini. Ini sudah penuh tapi masih belum menghilang, kita biarin saja. Nah, setelah nanti sudah selesai, maka tampilan writing book-nya ini nanti akan hilang. Kalau sudah hilang, kita akan cek di direktori yang tadi kita simpan. Itu harusnya sudah ada file Planet APK. Sampai sini apakah bisa diikuti atau mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Sini. Sudah Mas, sudah. Sama ya? Sebentar. Sama. Isi minum Bapak Ibu. Oke, maaf. Nah, jika sudah, jadi file Bapak Ibu nanti sudah menjadi APK. Nah, perlu diketahui jadi APK ini adalah file yang udah jadi, artinya produk kita yang udah jadi. Jadi kita tidak bisa mengedit ataupun memberikan perbaikan pada file tersebut. Nah, jika kita ingin memberikan perbaikan pada file tersebut, kita pakai yang AHL. Jadi file dari SAC-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk bahasa ini adalah yang belum jadi, ini yang sudah jadi. Jadi kalau ini yang belum di packing, jadi masih bisa diedit isinya. Nah ini yang tidak bisa diapa-apain. Jadi ini cuma bisa di delete sama diinstal di HP Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Sampai ke tahapan ini saya akan lanjut ke install di HP. Ada yang sudah selesai atau ada yang menunggu untuk build APK-nya Bapak Ibu? Jadi tadi minta tolong diarahkan ke satu folder AHL, jadinya kalau kita mengedit lebih gampang. Jadi tidak bertanya-tanya, waduh, file saya tadi saya save di mana ya gitu. Jadi usahakan diarahkan ke sini. Dan untuk editing pun akan lebih enak karena filenya yang AHL ini jadi satu dengan APK. Ya, sampai sini bisa lanjut atau masih menunggu? Lanjut ya. Lanjut. Jadi untuk menginstal APK ini ada dua cara. Yang pertama itu kita bisa pakai kabel data. Jadi kita bisa pakai kabel data. Atau kita upload dulu ke Google Drive. Kemudian kita download. Nah, kadang Bapak Ibu bertanya, apakah bisa Mas untuk file Planet APK ini langsung kita share ke murid-murid? Misal, kalau di WhatsApp itu ada yang dia nggak ngebaca APK Bu, jadi dia ngebacanya itu zip ataupun RAR, jadinya dia tidak bisa menginstal untuk beberapa HP ya. Nah saran saya itu ini diupload dulu di Google Drive. Nah seperti cara yang akan saya share ke Bapak Ibu, jadi nanti kita buka dulu drive-nya, jadi seperti ini tampilan drive saya ya. Kemudian untuk filenya langsung kita masukkan ke dalam drive. Jadi kita cemplungkan seperti itu Bapak Ibu. Coba mana? Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Drive saya Bu ya?
Sudah. Nah, ini kan ada tulisannya drop file and instantly upload them. Nah, ini kita upload aja. Kita tunggu. Nanti ini Planet APK. Nah, dia komplit kan Planet APK. Jadi ini sudah bisa di-share linknya ya, dan di sini. Jadi file Planet tadi. Planet tadi sudah bisa di-share. Nah, saya izin untuk install ke HP saya. Jadi pakai OBS mungkin. Ini sudah terlihat Bapak Ibu ya untuk tampilan screen-nya ya. Ini terlihat tangan saya Bapak Ibu ya. Tangan saya terlihat? Ya, terlihat. Lihat. Jadi ini kita akan buka di drive-nya. Drive-nya ini nanti akan ada Planet APK. Nah, seperti ini. Gambarnya agak buram ya, Bu ya. Jadinya, jadi setelah kita upload itu nanti di drive ini ada Planet APK yang seperti kita sudah upload di Google. Ada yang sudah diupload, Bapak Ibu? Ya. Kemudian kita klik di sini, kemudian kita install aja sesuai dengan masing-masing. Kalau saya pakai ini. Nah, kita akan tunggu dia akan menginstal. Nah, kalau kapasitas saya 21 mega. Nah, kemudian kita install. Nanti kita bisa lihat untuk tampilan Planet itu ada roket ya, yang seperti kita tadi pilih ya Bapak Ibu ya. Nah, application install. Kemudian kita open. Kita allow, kita pastikan semuanya berjalan. Kita akan tutup dulu. Kita cek di tampilan ini nanti Bu. Nah, tampilan ini nanti akan ada Planet. Nah, ini yang kita akan play di sini. Nah, jadi akan muncul tampilan tadi, splash screen-nya muncul, jelajah angkasa muncul, kemudian karena kita sudah mematikan navigation pane-nya, jadinya kita tidak bisa menggeser-geser. Di sini juga tidak ada. Kemudian kita klik tombol masuk. Ini akan muncul pilihan di bawah ini. Kemudian kalau kita Surya tadi, ya kan, nanti ini akan masuk ke dalam menu Tata Surya. Kalau kita play atau mungkin ada itu akan bunyi, kemudian kita balik lagi ke home, kita masuk ke planet dan matahari. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik next, dan ini sudah tidak bisa digeser-geser ya Bapak Ibu, karena kita sudah mematikan navigation page-nya tadi. Kemudian kita back lagi, seperti ini, sesuai dengan yang kita buat, ya kan? Dan yang terakhir adalah pengembang. Jadi setelah kita klik di info tadi akan muncul tampilan ke pengembang seperti ini. Nah, di sini tadi link yang sudah Bapak Ibu buat, kalau kita klik di Instagram nanti dia akan otomatis muncul. Nah, ini Instagram saya ya. Terus kita back aja. Masuk ke dalam YouTube sama jika kita klik jadi akan muncul tampilan YouTube yang Bapak Ibu buat. Kemudian untuk web, jadi ini saya kasih web ke Pusdatin, jadi dia akan otomatis masuk ke dalam tampilan web. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa simpulkan bahwa, oh ya, kalau yang ini WhatsApp, kalau kita klik, maka dia otomatis akan masuk ke WhatsApp. Jadi kita bisa WhatsApp. Seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa proyek kita sudah bisa terinstall dengan baik dan benar di HP. Jadi nanti untuk share-nya, itu kita bisa pakai di Google Drive yang tadi ini, kemudian kita share aja linknya. Jadi kita
link share on. Nah, kemudian kita share saja. Nanti kan ada nih share. Nah, ini. Nah, kemudian kita share saja seperti itu ya untuk linknya ya. Jadi kalau saran saya sih memang harus memakai Google Drive untuk bisa diakses. Terus, Pak Deva mau tanya dong. Ya, silakan. Ini ada batasan nggak untuk ukuran HP yang mau menginstal, misalnya aplikasinya udah jadi, ada standarnya nggak? Standarnya itu tergantung atau... tergantung aset Bapak Ibu. Kalau aset Bapak Ibu besar di sini videonya besar sekali, maka aplikasinya itu besar. Kalau tadi saya cuma 20 mega karena saya cuma mengandalkan aset-aset yang sudah ada. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi semakin besar aset yang kita masukkan di sini atau file yang masukkan di sini, maka akan semakin besar file APK yang akan kita install. Seperti itu. Dan semakin lama writing-nya ya Mas ya. Saya ya benar sekali. Oh ya masih di sini ya Bu ya, masih di writing ya Bu ya. Masih di writing karena memang suaranya udah masuk semua audionya dan iya, ada Bu, emang video kalau juga. seperti itu Bu. Jadi memang harus ditunggu dulu Bu. Memang nggak lama untuk beberapa laptop. Di pelatihan yang kemarin juga sama, ada yang sampai berjam-jam gitu karena asetnya banyak dan ke apa namanya spek komputer, spek laptopnya yang berbeda-beda seperti itu. Untuk yang sudah bisa mungkin jempolnya diangkat atau raise di emote itu, ya. Kalau aplikasi tidak terinstall apanya ya? Memorinya nggak cukup atau gimana? Saya hang malah nih. Apa? Aplikasi tidak terinstall. Saya beli baru. Memori HP ya Mas? Memori HP bisa juga yang lain Bapak Ibu. Jadi kan kalau sepengetahuan saya itu ada di settingan Bapak Ibu itu dia menerima instalasi selain dari Play Store itu ada. Jadi kita harus di-on-kan dulu. Ya mungkin Bapak Ibu DRB yang lain yang sudah tahu. Jadi kita akan membolehkan install dari selain Play Store. Jadi kita di HP-nya itu ada seperti itu. Coba mungkin bisa cari-cari di settingan HP-nya masing-masing. Oke, untuk selain itu ada yang sudah berhasil Pak Ibu? Mas Deva mau nanya. Oke, Mas Deva, ini kalau misalnya nih kita mau, kalau istilah ini video kan rendering gitu ya. Ini apakah resource-nya ini kan kita resource itu banyak sekali ya Mas ya? Iya benar sekali Pak. Apakah resource-nya itu boleh kita hapus Mas atau bagaimana ya? Gitu. Jadi kalau resource yang dipakai di sini kalau dihapus itu nggak mau Bu. Contoh misal ini ya di saya itu bisa kan ada Mercurius ini ya? Iya. Mercurius MP3 itu kalau saya hapus dia akan ada tulisan ini karena dia sedang dipakai Bapak Ibu. Jadi Mercurius itu sedang dipakai di sini. Jadi tidak bisa dihapus Bapak Ibu. Kalau dihapus bisa asalkan contoh misal ini saya mau menghapus Mercurius.mp3 berarti Mercurius suara saya Mercurius ini saya hapus dulu baru nanti bisa di-delete. Nah, ini kan saya hapus. Dan ini saya hapus. Oh, ini masih ada yang lain. Mungkin di sini. Nah, di sini ada lagi. Saya hapus lagi. Belum share screen, Mas Deva. Oh ya, silakan. Nah, seperti itu. Jadi kalau asetnya sudah tidak bisa dipakai, itu bisa dihapus, Bapak Ibu. Seperti ini. Silakan, Pak. Kalau sementara dipakai, tidak bisa dihapus ya, Mas ya? Ya, benar sekali. Karena masih dipakai. Bu. Oke. Siap. Terima kasih, Mas Deva. Ya, silakan tadi yang ingin men-share screen. Halo, Pak. Tadi dengan Pak siapa, Pak? Ini sebelumnya udah ada yang berhasil belum Bu untuk install di APK-nya, di HP-nya? Sudah Mas. Sudah, Pak Komang. Oh, sudah.
Keren, gila, keren. Ya, jadi seperti itu jika kita merasa ada, wah ini kok tampilan saya kok kurang bagus, jadi kita bisa edit di AHL-nya ya Bapak Ibu. Izin Mas. Ya. Pada saat awal mau buat project kan ada pilihannya tuh tampilannya mau Android, mau PC atau mau iPhone. Nah, ya. Pada saat mau dibuat APK-nya kok pilihan iPhone-nya nggak ada ya? Oh, yang ini ya Pak Ibu ya? Jadi gini ya Pak Ibu, untuk ini bisanya kita cuma fokus ke Android ya Pak Ibu ya? Jadi nanti tadi seandainya kita pilih iPhone berarti nanti saat ekspor itu bisa ada pilihan iOS ya? Tetap APK Pak Ibu. Oh, tetap Android APK. Jadi cuma 3 itu ya tadi ya. Jadi APK, Android, kemudian exe dan HTML5 Pak Ibu. Jadi masih memang belum bisa ke iPhone ya, ke iOS. Ya, mungkin yang versi yang baru, mungkin nanti semoga bisa ya Pak Ibu. Sama seperti pertanyaan Pak Sujarwo yang kemarin itu, yang Pak Fahrudin itu, yang tentang API-nya belum bisa di-upload ke Google Play Store, ya itu masih jadi masukan buat tim inovasinya. Seperti itu, Pak Hairudin. Siap. Saya pakai iOS juga Mas, jadi tidak bisa saya pakai. Ya. Oh ya Mas, nanti kalau bisa juga bisa mungkin di ininya versi HTML5-nya karena itu kan kita mau pakai untuk publish ke ini sumber belajar. Ya, jika Bapak Ibu sudah bisa dan istilahnya sudah tidak ada masalah, mungkin nanti berkenan untuk Mas Bintar melanjutkan ke HTML5. Makanya ini sampai di sini apakah ada pertanyaan atau mungkin kita bisa lanjut Mas untuk Deva bisa di ini sebentar ketika tadi di HP agak ketinggalan tadi saya. Yang instalasi ya Bu ya? Iya, ini udah di HP. Udah di HP, kemudian diinstal aja Bu di itunya. Jadi kalau sudah di HP, kemudian itu diklik aja, kemudian diinstal, sama seperti untuk menginstal APK-APK yang lain. Gimana? Sudah bisa Bu? Baru loading. Ya. Jadi mungkin waktu yang tersisa ini nanti kita akan lanjutkan dengan HTML5 ya Pak Hairudin? Ya Pak. Ya, jadi ini kita karena kami juga mengakomodir yang belum bisa, makanya kita tunggu dulu ya Pak ya, sebentar. Untuk yang lain, apakah materi untuk build APK yang ini sudah bisa paham? Kalau sudah bisa paham, mungkin dengan persetujuan Pak Ibu, kita akan lanjut ke step yang berikutnya, yaitu yang HTML. Gimana Pak Ibu? Mas Deva? Ya, siapa? Untuk share itu tadi dimulai dari mana Pak untuk share ke yang lain tuh, ke HP siswa lain? Yang di Google Drive ya Pak ya? Iya. Itu tinggal diklik aja filenya Pak. Kemudian tinggal diklik filenya, kemudian kita pilih share aja Pak. Jadi kan itu ada pilihan tuh Pak, di share link aja. Jadi semua itu bisa mengakses Google Drive-nya Bapak itu. Jadi kan kelemahan kalau di share langsung WhatsApp kan nanti kan ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Tapi kalau di share link kan otomatis nanti filenya itu bisa ke download semua. Seperti itu Pak. Oh, share link Mas ya? Ya, share link. Oh share iya. linknya. Oke, makasih. Udah Mas Deva, makasih. Udah ya. Oke, udah. Untuk yang lain Bapak Ibu, apakah berkenan untuk lanjut? Udah berhasil. Lanjut ya Pak Ibu ya? Bisa. Lanjut Pak. Lanjut ya. Oke, untuk yang APK saya rasa sudah bisa Pak Ibu. Kemudian mohon izin untuk yang HTML5 nanti akan dijelaskan oleh Mas Bintar. Mas Bintar mohon izin mungkin bisa menjelaskan Mas? Ya, cek. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Ya, terdengar Pak. Baik, terima kasih Mas Deva. Saya mohon izin melanjutkan. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya pasti sudah ada yang mencoba-coba ya untuk mengcompile atau build ke APK, bahkan ada yang ke HTML5 juga. Jadi mungkin saya langsung saja ya sebelum nanti kita penutupan jam 3.
Saya coba buka SAC-nya tadi, melanjutkan dari yang Mas Deva sampaikan, kita akan coba mempublish atau mengekspor atau mengcompile file kita menjadi HTML5. Caranya sama Bapak Ibu. Di layar Bapak Ibu sudah muncul share screen saya. Sudah, Pak. Sudah ya, Pak. Boleh langsung kita praktek sama-sama Bapak Ibu untuk kita coba compile ke HTML5. Ya, kalau Bapak Ibu cermati di sini kan memang ada beberapa pilihan ya. Tadi kalau untuk Android, jadi outputnya nanti APK, kita pilih yang ini. Kalau untuk ke PC, pakainya yang exe. Nah, kita akan mencoba yang ini HTML5. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh langsung mengklik itu, yang HTML5, silakan ini diklik. Dipencet, pilihannya cukup sederhana, tidak serumit yang Android gitu ya Bapak Ibu. Coba langsung diklik. Nah, di sini Bapak Ibu perlu saya sampaikan, ini ada dua pilihan, HTML folder dan zip file preview online. Jadi di sini di SAC ini ada beberapa kelemahan yang lagi-lagi kelemahan ya, malah menurut saya ini kelemahan. Artinya SAC ini hanya memfasilitasi HTML5 itu ketika kita sudah berhasil mempublish, dia harus mengupload file kita ke servernya SAC. Gitu. Tapi lagi-lagi ini masih bisa diakali, ada titik lemahnya juga di SAC. Jadi di sini ini kan ada pilihan HTML folder. Nah, kemudian di bawah sini nanti kita akan fokus yang di sini ya, HTML folder saja Bapak Ibu. Kalau yang zip file ini intinya nanti outputnya menjadi zip file dalam bentuk zip gitu ya, di WinRAR atau apa namanya, foldernya itu dalam bentuk kayak brankas gitu, di resleting lah, di zip gitu. Tapi nanti kita akan coba bikin yang ini aja Bapak Ibu, pakai HTML folder. Kemudian di sini ada beberapa pilihan nih Bapak Ibu, ada upload guide sama ada yang langsung submit. Upload guide ini nanti diarahkan ke bagaimana cara mengupload file HTML kita ke servernya SAC. Sebenarnya sudah ada panduannya dari SAC, tapi kita harus punya akun. Nah, kita harus mendaftar dulu, agak ribet juga. Nah, kita ada yang cara simple, kita langsung saja di sini Bapak Ibu pilih yang HTML folder, langsung submit saja. Boleh kita praktekkan sama-sama Bapak Ibu. HTML folder langsung kita klik submit. Ya, kita langsung klik di sana submitnya. Maka akan diarahkan pada window Explorer, kita mau menyimpan di mana. Jadi silakan Bapak Ibu cari dulu mau menyimpan di D, di C, atau jadikan satu dengan file yang APK tadi atau file HL-nya kita. Jadikan dalam satu folder itu, misalkan punya saya itu ada di D, kemudian foldernya 2020, dan folder ini in-house training misalkan. Kemudian di sini Bapak Ibu sudah ditentukan ya mau menyimpan di mana ya. Setelah itu Bapak Ibu bikin folder baru, new folder di sini. Nah, ini di laptop Bapak Ibu pasti ada keterangan di sini new folder. Silakan bikin folder baru, beri nama misalkan sebentar. Nah, bikin nama, beri nama H5 planet. Atau nggak usah pakai ini, langsung H5 planet gitu aja tanpa spasi. H itu maksudnya HTML5 gitu aja Bu, untuk mengidentifikasi bahwa folder ini hasil outputan dari SAC dalam bentuk HTML5. Kalau sudah, silakan di enter nih seperti ini. H5 planet gitu ya. Ini namanya bebas Bu, tidak harus H5 planet gitu ya. Tidak harus ada kata-kata H5-nya, cuma untuk memudahkan kita saja nanti setelah kita selesai mempublish atau mengcompile, kita masih sama-sama ingat nama foldernya adalah H5 planet. Kalau sudah, select folder nih Bapak Ibu. Ini kita sudah membuat folder baru, kita beri nama. Kalau sudah, langsung select folder. Boleh langsung dicoba, Bapak Ibu diklik. Kita cepat saja. Nah, ini akan ada proses writing
sama seperti tadi kita mengkompil ke dalam bentuk APK. Kita tunggu sampai ini tampilan ini menghilang, yaitu kalau sudah menghilang artinya sudah sukses, sudah selesai. Ya, ini punya saya sudah selesai. Lagi-lagi ini tergantung konten Bapak Ibu ya, semakin slide-nya banyak, semakin prosesnya juga semakin lama gitu. Ada yang sudah selesai punya Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, sekarang Sudah. baik. Kalau sudah, sekarang SAC-nya diminimize. Boleh diminimize saja di sini nih di pojok kanan atas ada close, maximize sama minimize. Kita minimize saja. Lalu kita buka foldernya ada di mana? Tadi Bapak Ibu membukanya di mana nih? Apa menyimpannya di mana? Sorry, tadi membuat foldernya di mana? Buka Windows Explorer-nya. Ya, punya saya tadi ada di D, BPMP, kemudian tahun 2020. Pastikan Bapak Ibu ingat ya menyimpan foldernya ada di mana. Nah, di sini Bapak Ibu punya saya sudah muncul foldernya H5 Planet yang tadi kita baru saja buat. Kalau kita buka Bapak Ibu, apakah muncul 4 folder dan 1 file index HTML punya Bapak Ibu? Ya Mas, sama Mas. Sama ya, baik. Nah, ini Bapak Ibu, nantinya yang kita baca ketika di web browser itu yang dibaca adalah file ininya Bu, index.html. Coba kalau Bapak Ibu dibuka index.html-nya itu nanti mengarahnya ke Google Chrome dan atau Mozilla, ke browser pokoknya. Coba sama-sama dipraktekkan Bapak Ibu, file indeksnya dibuka, apakah muncul gambar loading atau gambar lampu? Muncul ya Bapak Ibu ya? Iya. Munculnya seperti ini? Iya. Iya, sama ya. Nah, ini selamanya akan loading terus nih Bapak Ibu. Sebenarnya ini adalah gambar nih, kalau kita geser, kita klik, ini hanya gambar. Nah, ini baru bisa dibuka file index.html5 ini. Kita upload di Google Drive nih Bapak Ibu, atau kalau Bapak Ibu punya server sendiri, punya website dengan domain atau hosting sendiri, ini bisa diupload di hostingannya punya Bapak Ibu. Gitu. Jadi memang ini ada beberapa kelemahan dari SAC, cuma kalau Bapak Ibu mau mencoba hasil HTML5-nya ini, Bapak Ibu boleh mengupload di Google Drive. Saya coba buka, contohkan ini drive-nya. Yang indeks aja ini ya yang diupload atau? Nah, oke, pertanyaan bagus Ibu. Yang diupload satu folder yang tadi H5 Planetnya Bu. Oh, iya. Jadi, nah yang kita upload adalah satu folder ini. Ini ya satu folder ini yang kita upload, nanti kita upload di Google Drive. Oke, saya coba contohkan. Di sini saya sudah pernah mengupload. Sementara boleh menyaksikan terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, ini H5 Planet ya. Ini saya sudah sudah mengupload folder HTML5 hasil outputan dari SAC. Nah, ini Bapak Ibu pastikan folder ini statusnya dibagikan atau di-share, shareable link. Bisa ya Bapak Ibu yang meng-share folder yang ada di Google Drive ya. Cukup diklik kanan, lalu get shareable link atau pakai bahasa Indonesia itu dapatkan tautan gitu. Nah, ini pastikan ini pilihannya adalah ini Bu, anyone with the link, siapapun dengan tautan, Bu. Pilihannya ini ya, viewer saja, jangan editor tapi viewer. Oke, sampai di sini bisa diikuti ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti saya coba sempatkan waktu untuk bikin video tutorialnya, saya upload di YouTube gitu Bapak Ibu. Jadi statusnya ini sudah diupload. Setelah diupload, pastikan foldernya sudah di-share. Setelah itu kita masuk ke web namanya drv.tw. Ini pakai software pihak ketiga ya Bapak Ibu. Jadi ini pakai software pihak ketiga. Nah, ini alamat ininya ya. Untuk memanggil file HTML yang dari SAC punya kita tadi yang ada di Google Drive, drv
.tw. Boleh dicatat kalau misalnya barangkali nanti lupa. Kemudian di sini Bapak Ibu, kita pilih yang host on Google Drive. Kalau Bapak Ibu punya akun OneDrive atau akun Microsoft juga bisa diupload di sana. Tapi karena tadi kita kan uploadnya di Google Drive ya, berarti kita pilih yang host on Google Drive. Boleh sekalian diklik Bapak Ibu kalau yang sudah mencoba. Nah, nanti kita akan diarahkan pada salah satu akun Google kita. Misalkan punya saya coba login ke email saya. Kalau sudah ada keterangan seperti ini ya, izinkan ya, kalau ada keterangan allow nanti atau bahasa Indonesianya izinkan, diklik izinkan. Nah, nanti akan ini portal drv.tw ini akan membaca folder HTML kita yang ada di Google Drive. Nah, Bapak Ibu boleh cermati di sini sudah muncul di sini. Di sini sudah muncul, coba saya beri keterangan di sini. Nah, ini adalah alamat tadi yang H5 Planet. Muncul Bapak Ibu ya. Nah, ini yang muncul file-file yang ini Bapak Ibu, ini adalah file HTML saya yang dibuat di SAC. Jadi saya sudah ada beberapa game, beberapa project SAC yang saya publish ke HTML5, maka akan muncul di sini. Nah, khusus yang tadi, yang H5 Planet ini, yang saya lingkari merah ini Bapak Ibu. Nah, ini kan alamat linknya, ini yang nanti dibagikan ke siswa atau ke user gitu ya. Nah, ini kan terlalu panjang ya Bapak Ibu alamat linknya nih. Bapak Ibu boleh di drop link, dipendekkan linknya menggunakan, bisa pakai gg.gg, bisa pakai SID. Nah, misalkan ini saya langsung buka ya nih, Bapak Ibu, nanti linknya nanti boleh dipendekkan sendiri ya, cara memperpendek tautan tuh cukup mudah. Langsung klik H5 Planet. Nah, nanti akan muncul di browser di sini. Nah, kalau nanti harapannya output Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan ini kan diharapkan bikin media, nanti dipublish menjadi HTML5. Nah, nanti yang dikirimkan ke Pusdatin itu yang satu folder itu. Nah, ini sudah berhasil Bapak Ibu. Ini formatnya yang HTML5. Nah, seperti ini sudah masuk, cuma memang nanti ada beberapa tampilan yang memang tidak responsif karena dia mengikuti tampilan apa adanya yang dari Android tadi. Tapi ini sudah bisa diakses melalui HTML5. Jadi ini udah versi HTML5. Itu Bapak Ibu cukup mudah ya. Ada pertanyaan kira-kira sebelum saya akhiri? Semoga ada rekamannya nih Pak. Bentar. Baik Ibu, siap. Saya akan coba usahakan untuk membuat tutorial. Bentar. Iya Bang Hamzah. Saya sudah upload ke Drive, tapi pada saat ini yang admin panel tadi kok